My name is Atika Jaturahim. I am a student at LSPR Jakarta, majoring in marketing communications. This presentation is a part of final examination for the International Marketing course, taught by Mr. Benny Pamungkas. Today, I will be presenting my ideas and strategic solution for the case study of Cremus Bags, a luxury bag brand that is currently facing serious global marketing challenge due to the recent international trade tensions. And I will explain the discussion this time using bahasa. Oke, pertanyaan pertama, do we still need global marketing? Why? Apakah kita masih perlu menjalankan pemasaran global ini? Jika iya, apa alasan dasarnya? Ya, kita masih perlu menjalankan global marketing ini untuk produk high-end Cremus Bag ini, karena global marketing ini memberikan akses ke pasar internasional, memungkinkan perusahaan seperti Cremus ini untuk diversifikasi pasar dan juga mengurangi ketergantungan pada satu negara. Meskipun terdapat hambatan politik dan juga ekonomi seperti perang dagang, konsumen global tetap membutuhkan produk high-end dengan pendekatan adaptif dan inovatif. Global marketing masih relevan untuk membangun brand equity, memperluas jangkauan pasar, dan juga menjaga daya saing global. Lagipun produk high-end seperti merek bag Cremus ini pasti mempunyai target pasar yang sudah mereka capai gitu. Misalnya bag Cremus ini target pasarnya seperti pengusaha-pengusaha, orang-orang kelas atas, ataupun misalnya bisa tiktokers atau youtuber seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, what international STP strategy is right for Cremus at this time? Strategi STP internasional seperti apa yang tepat untuk produk Cremus saat ini? Sebelumnya STP itu ada segmentation, targeting, and positioning. Oke, segmentations ya. Kita mulai dari segmentation. Brand Cremus ini harus menyasar segmen konsumen urban kelas atas, affluent consumers, seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya seperti pengusaha-pengusaha, youtuber, tiktokers, kayak gitu, atau intinya orang-orang yang sudah di kelas atas lah, seperti itu, dengan minat terhadap produk mewah, berkelanjutan, dan fashionable. Bener kan? Kembali tadi seperti biasanya orang-orang kelas atas itu pasti dia akan mencari yang punya nilainya dan masuk di fashionable mereka. Terus yang kedua ada targeting. Targeting itu gunakan differentiation targeting di negara-negara dengan daya beli tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan negara Eropa. Kenapa negara ini? Karena bisa dibilang negara-negara ini adalah negara-negara maju yang orang-orang di dalamnya sudah sangat elit lah intinya, karena di atas gitu kan, sudah masuk kelas-kelas atas yang mereka akan mencari sebuah brand itu nilainya gitu, produknya tuh sudah mahal atau tidak gitu kan. Dan juga bisa Cremus dapat disesuaikan dengan desain bahan and storytelling brand untuk setiap market. Jadi produk mahal itu seperti Cremus Bag tadi, pasti dia setiap produknya ada jalan ceritanya sendiri. Makanya di situ makanya brand tersebut menjadi nilai tersendiri dari produk tersebut. Begitu. Pertanyaan ketiga, explain what global marketing mix strategy is right for Cremus and give reasons. Jelaskan strategi bauran pemasaran global yang tepat untuk Cremus dan sertakan alasannya, katanya kan. Strategi marketing mix global itu ada 4P yang tepat untuk bag brands Cremus. Yang pertama ada product, price, place, and promotions. Produk, oke, kita telah dulu dari produknya ya. Bag Cremus ini fokus pada tas mewah yang eco-friendly, misalnya dengan menggunakan bahan daur ulang atau vegan leather. Tawarkan edisi terbatas untuk menciptakan eksklusivitas. Nah, produk dari Cremus ini walaupun dari bahan daur ulang, tapi bahan daur ulangnya yang sangat berkualitas.
makanya dia akan ada suatu nilai yang lebih mahal, makanya dan juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Yang kedua, price. Gunakan strategi premium pricing, tetapi tetap kombinasikan dengan transparansi harga. Jelaskan asal bahan, proses produksi, hingga margin. Ini merespon isu tetot. Ya benar. Kalau kita misalnya mau merespon isu tetot tadi, kita tetap harus menjelaskan kepada customer ini bahannya dari apa, proses produksi seperti apa, terus marginnya seperti apa. Jadi customer itu tahu bahwa barang ini kenapa bisa mahal, ya karena karena produk ini melewati step-step tadi begitu. Yang ketiga ada place. Place itu distribusi melalui boutique stores di kota-kota besar dunia dan juga melalui platform e-commerce mewah seperti Farfetch or Net-a-Porter. Jadi memang barang-barang mewah ini dia tidak banyak dijual seperti e-commerce yang kecil kayak Shopee or Lazada, TikTok kayak gitu kan, karena mereka punya webnya tersendiri dan kita bisa pesan lewat situ agar bisa dibilang tidak tercemar dengan KW-KW-nya yang tersebar gitu di dunia. Yang terakhir, promotions. Bisa digunakan digital marketing dengan strategi influencer global yang mendukung etika keberlanjutan, fokus pada storytelling dan kampanye sosial. Nah, promotion ini bisa kita gunakan misalnya kalau misalnya di idol ya, kita bisa gunakan idol Korea yang sudah booming, sudah global, orang tahu tentang idol ini gitu. Karena kan targetnya juga adalah orang-orang high end gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir atau yang keempat ya. Jika kamu bekerja di perusahaan tas mewah di Cina yang etnosentris, apa strategi awalmu katanya? Dalam perusahaan dengan orientasi etnosentris ya, fokus utamanya adalah budaya lokal. Maka strategi awal saya adalah melakukan analisis budaya dan preferensi lokal agar bisa memahami pasar Tiongkok secara mendalam. Kenapa nih kita harus menganalisis budaya dan preferensi lokal? Karena kita biar bisa tahu nih orang lokal itu sukanya seperti apa, modelnya seperti apa, dan gaya hidupnya seperti apa. Jadi kita bisa mentargetkan model-model produk tasnya kita sesuaikan dengan warga lokalnya gitu. Dan yang kedua, bisa mengedepankan nilai dan keunikan lokal dalam produk seperti desain dengan sentuhan budaya Tiongkok gitu. Yang ketiga, mendorong penguatan identitas lokal sambil secara bertahap memperkenalkan elemen global secara selektif agar tidak menimbulkan resistensi. Nah, yang tiga itu tuh bisa tuh kita terjun ke dalam dunia Tiongkok, ke dalam budaya Tiongkok kalau kita mau memasarkan tentang bag cremes tadi ya. Tapi kita harus tahu orang lokalnya suka apa dan gaya hidup mereka seperti apa agar kita tahu mangsa pasar kita tuh seperti apa gitu. Sekian dari saya pada malam hari ini tentang presentasi yang saya jelaskan hari ini. Berikut slide-nya akan saya cantumkan juga di dalam website. Terima kasih, selamat malam.